yang menampol Gibran dengan pernyataannya. Makanya, buat negara jangan coba-coba. Ahok ini pasti akan lebih memilih Ganjar Mahfud. Karena apa? Karena sudah teruji, sudah nyata pengalamannya. Sementara kalau Gibran, dia baru 2 tahun menjabat sebagai wali kota. Kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Ahok dulu, Ahok kan juga sudah berpengalaman menjadi wakil gubernur dan juga jadi gubernur di DKI. Nah, kemudian ya, lebih lanjut lagi, Ahok ini juga memberikan contoh pemimpin yang sudah teruji karakternya. Dan menurutnya semua itu ada pada sosok Ganjar Pranowo, mantan gubernur Jawa Tengah 2 periode. Kalau Ganjar kan sudah teruji, jadi orang kalau belum pernah berkuasa itu gampang ngomongnya. Tapi kalau kamu sudah berada di kekuasaan, karakter Anda teruji dan Ganjar teruji. Apalagi saya sama Ganjar kan sama-sama pernah di DPR RI. Begitulah sambung mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Calon presiden dan calon wakil presiden yang di mata seorang Basuki Cahayapurnama adalah orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang bersih, clear. Mereka adalah sosok yang tegas, mereka adalah sosok yang berani, mereka diyakini adalah pribadi-pribadi yang mampu untuk memberantas semua kasus korupsi yang selalu menjadi tradisi, menjadi kebiasaan di negara kesatuan Republik Indonesia. Ahok saat dihadapkan dua pilihan, pilih Ganjar atau Mahfud atau Prabowo Gibran. Jelas tanpa keraguan Ahok menjawab, ya jelas pilih Ganjar dan Mahfud. Dan saat ditanya alasannya dia berpanjang lebar di hadapan pers. Salah satunya karena Ganjar dan Mahfud lebih berpengalaman matang dengan rekam jejaknya dan kinerjanya tidak lagi diragukan. Bahwasanya dia pilih yang pasti, lihat saja rekam jejak Ganjar dan Mahfud. Keduanya punya kelebihan yang kalau dikolaborasikan akan membawa lompatan besar menuju Indonesia Emas 2045. Ganjar sudah punya pengalaman banyak di kursi legislatif, aturan menjadi makanan yang selalu digodok bersama kawan-kawannya, termasuk Mahfud yang berteman akrab dengan Ganjar saat menduduki kursi Dewan Legislatif, itu setelah mengenyam pengalaman di kantor DPR. Keduanya mendapatkan amanah lain, Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah dan Mahfud sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Banyak perubahan yang dibawa Ganjar selama memimpin Jawa Tengah, mulai mengentaskan kemiskinan dengan berbagai program dan juga mengajak warga untuk ramai-ramai untuk keluar dari jerat kemiskinan. Ya, pendidikan akan Jawa Tengah juga terlindungi, bahkan dia menjadi salah satu pelopornya lewat SMKN Jawa Tengah. Gratis, yang terus mengalami kemajuan sampai membuka cabang baru yang semi boarding school, kedalatan pangan, juga masuk dalam list yang harus dibenahi dengan pembangunan embung kartu tani dan bantuan lainnya. Ganjar berhasil mensupir petani keberhasilan, itu ditandai dengan dinobatkannya Jawa Tengah sebagai lumbung beras nasional pun dengan bahan pangan lain seperti sayur yang dikembangkan lewat hidroponik dan profesi nelayan yang disejahterakan lewat kartu dan aplikasi guna memantau cuaca hingga harga ikan di pasar-pasar yang menjadi pertemuan warganya untuk memenuhi kebutuhan juga direlivisasi. Dengan jumlah yang banyak pun dengan kesehatan yang menjadi hal utama dalam menjalani kehidupan sehari-hari, diperhatikan Ganjar lewat pembangunan puskesmas lebih dari 70 loh jumlahnya. Banyak dan masih banyak lagi penjabaran apa yang dilakukan oleh Ganjar selama menjadi gubernur. Ganjar ada bukti dan hasil akhirnya ya memang bukan sekedar ngomong atau sekedar janji manis yang membuat program yang membantu rakyat tanpa realisasinya. Nggak heran kalau Ganjar kembali diberi amanah oleh rakyat untuk melanjutkan ke periode kedua. Di sini Ganjar semakin semangat melanjutkan program-programnya. Salah satunya gebuki koruptor di tubuh pemerintah dan di lingkup warganya. Bentuknya macam-macam, dari gratifikasi lewat hadiah pungli di sekolah sopir truk
dan juga beberapa instansi yang melayani rakyat seperti SAMS. Hal lain, ada jual beli jabatan dan setoran dari bawahan ke atasan, berantasnya dengan aturan yang mengikat pecat jika mempraktikkan, dan ya masih banyak lagi hal-hal yang dilakukan Ganjar untuk memberantas perbuatan haram itu. Memang sih prinsipnya kuat dan mengakar untuk membuat lingkungan Jawa Tengah bersih. Begitu juga dengan Mahfud yang memiliki prestasi dalam menegakkan hukum di negeri ini. Lewat amanahnya, dia dikenal masyarakat sebagai hakim yang berpihak kebenaran tanpa pandang bulu. Pendapat yang dikeluarkan bisa ditangkap oleh akal manusia dan tidak bertindak adil. Sebagai hakim tidak mempermainkan hukum karena kepentingan pribadi. Sukses menjadi ketua MK, Mahfud menjadi Menko Polhukam di era Presiden Joko Widodo. Dia masih sama tegak lurus kepada Nusantara dan membela yang lemah. Salah satunya saat dia memantau gerak-gerik Menteri Kabinet Jokowi. Dia menjadi alarm sekaligus wasit yang menyemprit jika ada pelanggaran. Ahok saat dihadapkan dua pilihan, pilih Ganjar atau Mahfud atau Prabowo Gibran. Jelas tanpa keraguan, Ahok menjawab, ya jelas pilih Ganjar dan Mahfud. Dan saat ditanya, alasannya dia berpanjang lebar di hadapan pers. Salah satunya karena Ganjar dan Mahfud lebih berpengalaman matang dengan rekam jejaknya dan kinerjanya. Tidak lagi diragukan. Bahwasanya dia pilih yang pasti, lihat saja rekam jejak Ganjar dan Mahfud. Keduanya punya kelebihan yang kalau dikolaborasikan akan membawa lompatan besar menuju Indonesia Emas 2045. Ganjar sudah punya pengalaman banyak di kursi legislatif, aturan menjadi makanan yang selalu digodok bersama kawan-kawannya, termasuk Mahfud yang berteman akrab dengan Ganjar saat menduduki kursi Dewan Legislatif, itu setelah mengenyam pengalaman di kantor DPR. Keduanya mendapatkan amanah lain, Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah dan Mahfud sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Banyak perubahan yang dibawa Ganjar selama memimpin Jawa Tengah, mulai mengentaskan kemiskinan dengan berbagai program dan juga mengajak warga untuk ramai-ramai untuk keluar dari jerat kemiskinan. Ya, pendidikan akan Jawa Tengah juga terlindungi, bahkan dia menjadi salah satu pelopornya lewat SMKN Jawa Tengah. Gratis, yang terus mengalami kemajuan sampai membuka cabang baru yang semi boarding school, kedalatan pangan, juga masuk dalam list yang harus dibenahi dengan pembangunan embung kartu tani dan bantuan lainnya. Ganjar berhasil mensupir petani keberhasilan, itu ditandai dengan dinobatkannya Jawa Tengah sebagai lumbung beras nasional pun, dengan bahan pangan lain seperti sayur yang dikembangkan lewat hidroponik dan profesi nelayan yang disejahterakan lewat kartu dan aplikasi guna memantau cuaca, hingga harga ikan di pasar-pasar yang menjadi pertemuan warganya untuk memenuhi kebutuhan juga direlivisasi. Dengan jumlah yang banyak pun, dengan kesehatan yang menjadi Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja.